Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa kita sudah di pertengahan masa Prapaskah. Mungkin sejenak kita perlu melihat kembali retret agung kita ini. Apakah kita sudah sadar dan menjalani masa Prapaskah dengan berdoa lebih baik lagi, entah secara pribadi atau bersama dalam komunitas? Apakah kita semakin rajin membaca, mendengar, dan melaksanakan sabda Tuhan? Apakah kita sudah melakukan karya amal kasih tanpa membuat perhitungan tertentu terhadap saudara dan saudari kita yang berkekurangan? Apakah puasa dan pantang kita lakukan dengan sadar dan tulus? Ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk lebih siap lagi dalam merayakan Paskah tahun ini. Dan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mau membantu kita untuk memahami tugas perutusannya di dunia ini. Ia telah datang untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Allah Bapa. Seluruh kehendak Bapa sudah tertulis di dalam kitab suci. Itu sebabnya Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hidup di bawah hukum Musa dengan berbagai lapisan peraturan-peraturan. Bahkan bagi orang-orang Yahudi yang paling setia pun di tanah Palestina pada abad pertama, memenuhi yang tersurat dalam hukum sudah begitu sulitnya karena hukum itu telah bertumbuh menjadi sedemikian kompleks dengan berjalannya waktu. Akan tetapi kematian dan kebangkitan Yesus menggenapi hukum yang lama dan meresmikan hukum kasih yang baru yang jauh lebih sederhana. Ketika seorang ahli hukum Taurat bertanya kepada Yesus dalam Injil Matius bab 22 ayat 36, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Pada malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes bab 13 ayat 34-35. Inilah hukum baru dari Yesus, suatu hukum yang kepada kita diminta untuk mematuhinya, baik dengan ketaatan terhadapnya dan dengan mengajarkannya kepada orang-orang lain melalui teladan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, nah, apabila mengikuti Yesus terdengar begitu sederhana, mengapa kelihatannya atau kenyataannya kok sulit? Sesungguhnya tidaklah perlu sulit. Kita memenuhi hukum kasih Yesus setiap saat ketika kita melakukan suatu tindakan kebaikan dalam namanya. Contohnya seperti ketika kita mengucapkan kata-kata guna menyemangati seseorang yang hampir putus asa dalam kehidupannya, atau pada saat kita mengampuni seseorang yang telah bersalah kepada kita. Seorang anak muda memenuhi hukum kasih itu ketika dia membantu seorang yang sudah lansia, misalnya dengan memberikan tempat duduk di dalam angkutan umum yang begitu padat. Seorang ibu memenuhi hukum kasih itu ketika dia berdoa untuk anak gadisnya yang remaja dan anak teman-teman sekelasnya. Seorang pekerja kantor memenuhi hukum kasih pada saat dia sungguh mengambil waktu dalam suasana doa guna mendengarkan keprihatinan rekan kerjanya. Jadi, setiap hal kecil yang kita lakukan demi kasih kepada Allah dan saudara-saudari kita sesungguhnya mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan besar yang mungkin kita lakukan namun dengan cinta kasih yang berkadar kecil saja. Yesus mengajar kita dengan contoh kehidupannya sendiri. Lewat contoh kehidupan kita, kita dapat memimpin sesama kita kepada Kristus. Artinya, memenuhi hukum kasih Yesus seperti yang telah diperintahkannya kepada kita. Maka marilah kita berjuang agar dapat menjadi kenisah-kenisah Allah yang hidup, memenuhi hukum kasih Yesus selagi kita menunjukkan rasa hormat kita, respek kita kepada setiap orang di sekeliling kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah kisah tentang kekuatan kasih sebagai kesempurnaan hukum. Seorang wanita berkulit hitam yang telah renta dengan perlahan bangkit berdiri di suatu ruang pengadilan di Afrika Selatan. Umurnya kira-kira 70-an tahun. Di wajahnya tergores penderitaan yang dialaminya bertahun-tahun. Di depan, di kursi terdakwa, duduklah seorang laki-laki bernama Van der Broek. Ia dinyatakan bersalah karena telah membunuh anak laki-laki dan suami dari wanita tersebut. Belasan tahun sebelum Afrika Selatan bebas dari politik apartheid atau politik pembedaan warna kulit, Van der Broek datang ke rumah wanita kulit hitam itu, lalu ia mengambil anaknya, menembaknya, dan membakar tubuhnya. Beberapa tahun kemudian, Van der Broek kembali lagi, ia mengambil suaminya. 2 tahun wanita itu tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Kemudian Van der Broek kembali lagi,
dan mengajak wanita itu ke suatu tempat di tepi sungai. Di sana dia melihat suaminya diikat dan disiksa. Mereka memaksa suaminya berdiri di tumpukan kayu kering dan menyiramnya dengan bensin. Kata-kata terakhir yang didengarnya ketika ia disiram dengan bensin adalah, "Bapa, ampunilah mereka." Tidak lama sesudah politik apartheid dihapus, Van der Broek ditangkap dan diadili. Ia dinyatakan bersalah dan sekarang adalah saatnya untuk menentukan hukumannya. Ketika wanita itu berdiri, hakim bertanya, "Jadi, apa yang Nyonya inginkan? Apa yang harus dilakukan pengadilan terhadap orang ini yang secara brutal telah menghabisi keluarga Anda?" Wanita itu menjawab, "Saya menginginkan 3 hal. Pertama, saya ingin dibawa ke tempat suami saya dibunuh dan saya akan mengumpulkan abunya untuk menguburkannya secara terhormat." Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, "Suami dan anak saya adalah satu-satunya keluarga saya. Oleh karena itu, permintaan saya yang kedua adalah saya ingin saudara Van der Broek menjadi anak saya. Saya ingin dia datang 2 kali sebulan ke ghetto, yakni perumahan orang kulit hitam, dan melewatkan waktu sehari bersama saya hingga saya dapat mencurahkan padanya kasih yang masih ada dalam diri saya." Dan akhirnya ia berkata, "Permintaan saya yang ketiga, saya ingin saudara Van der Broek tahu bahwa saya memberikan maaf bagi dia karena Yesus Kristus mati untuk mengampuni. Begitu juga dengan permintaan terakhir suami saya. Oleh karena itu, bolehkah saya meminta seseorang membantu saya ke depan supaya saya dapat memeluk saudara Van der Broek dan menunjukkan padanya bahwa dia benar-benar telah saya maafkan." Ketika petugas pengadilan membawa wanita tua itu ke depan Van der Broek sangat terharu dengan apa yang didengarnya hingga ia pingsan. Kemudian, semua yang berada di gedung pengadilan, teman, keluarga, dan tetangga, korban penindasan dan ketidakadilan serupa, serentak berdiri dan bernyanyi, "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see." Anugerah yang ajaib, sungguh merdu suara yang telah menyelamatkan orang yang malang seperti saya. Saya pernah hilang, tetapi sekarang saya ditemukan. Saya pernah buta, tetapi sekarang saya melihat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam masa prapaskah ini, kami Kau bimbing dan Kau ajar dengan sabda-Mu. Semoga dengan berpantang, kami berbakti kepadamu dengan sepenuh hati dan dalam doa bersatu sebagai umat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.